Semangat pagi. Pagi luar biasa. Saint Louis 9. Beriman, berbudaya, berprestasi. Oke, semangat sekali hari ini ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang pimpin doa? Oke, Oni, silakan nih. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Oke, terima kasih Oni ya. Nah, sebelumnya kalian sudah siapkan buku kalian, alat tulis kalian, silakan disiapkan terlebih dahulu. Periksa kiri kanan kalian apakah masih ada sampah. Kalau sudah bersih, kita akan mulai. Pembelajaran hari ini adalah siklus akuntansi perusahaan jasa. Perhatikan kira-kira dari kedua gambar ini perbedaannya apa? Apa nih perbedaannya, Anela misalnya? Ya, satunya menggunakan teknologi komputer, lalu yang satunya masih menggunakan buku dan alat tulis. Oke, yang satu akuntannya mengerjakan laporannya dengan menggunakan komputer, yang sebelah sana manual. Apakah penting skill akuntan pada era society 5.0? Kira-kira peran akuntan itu akan tergantikan sama mesin, sama teknologi nggak? Nah, peran akuntannya di mana? Di pengolahan data, di analisis, review pertemuan yang sebelumnya kalian tadi benar sudah melakukan siklus akuntansi perusahaan jasa secara manual. Nah, maka hari ini kita akan membuat laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi keuangan. Nah, ini adalah sistem yang akan kita gunakan. Seperti ini tampilan di aplikasi akuntansi Excel. Ya, seperti ini. Kompetensi dasarnya adalah membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa. Indikator pencapaian kompetensinya adalah 43.1, keterampilan ya. Jadi hari ini lebih kepada keterampilan. Membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa dengan aplikasi akuntansi Excel. Yang kedua adalah mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan pada perusahaan jasa. Ya. Nah, berikutnya tujuan pembelajaran ini yang paling penting. Peserta didik dapat membuat laporan keuangan dengan bantuan aplikasi Excel. Yang kedua sama. Peserta didik dapat mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan pada perusahaan jasa dengan jelas dan sistematis. Materinya, nah ini ya, silakan kalian perhatikan. Nah, penilaian sikapnya akan saya nilai ya. Anak-anak, bertanggung jawab, kerjasama, proaktif, responsif, dan berpikir kritis. Zaman semakin berkembang, bahkan bisa dikatakan sangat cepat. Dari yang dulu belum melek teknologi hingga sekarang hampir semua aktivitas dibantu oleh teknologi. Lalu, bagaimana dengan skill akunting di era digital? Apakah peran akunting staff masih laris di dunia pekerjaan? Dan apakah kehadiran teknologi ini bisa menggantikan peran akunting staff tersebut? Apakah skill akuntan bisa digantikan oleh software? Tidak ya, sudah yakin sekarang ya? Tidak bisa, tetap peran akuntan itu penting dalam pengoperasian dan juga pengolahan data atau analisis data. Nah, sudah kita bagi kelompok ya, kemarin kita sudah bagi kelompok. Kelompok 1 yang mana kelompok 1? Oke, lalu nanti kelompok 2 tentang penyewaan lapangan futsal, yang mana kelompok 2? Oke, Anela. Ya, kelompok 3 tentang laundry, mana laundry? Ya. Kelompok 4 mana kelompok usaha fotokopian? Ya, kelompok 5 usaha kos-kosan. Bersama dengan kelompoknya sudah saya bagikan LKPD-nya. Kamu rancang terlebih dahulu ya. Apa saja yang perlu kamu rancang? Yang pertama adalah tentukan narasumbernya. Terus bentuk laporan proyek yang akan dipresentasikan akan berbentuk apa? Tuliskan langkah-langkah proyek yang akan dilakukan ya. Yang keempat, pembagian tugas kelompok. Terakhir, buatlah susunan pertanyaan kepada narasumber. Oke, saya beri waktu, silakan langsung berdiskusi. Penyewaan lapangan futsal yang ada di sebelah mana lapangan futsalnya? Sudah ada gambaran? Dinulis, Bu. Oh, dinulis ya. Oh, fotokopian. Kenapa pilih fotokopi? Karena
Oh, dekat rumah. Silakan kalau sudah membuat desain perencanaan, tuliskan jadwalnya ya. Kamu mau melaksanakan dari awal tadi, mewawancarainya itu tanggal berapa, waktunya jam berapa, tuliskan di kolom sebelah kanan. Habis itu berarti terjun ke narasumbernya kan, berarti langkah berikutnya kapan, tuliskan. Setelah narasumber selesai nanti akan membuat laporan ya. Setelah kalian sudah mewawancarai hari ini, kalian akan langsung membuat proses pembuatan laporan keuangan di Excel ya. Silakan langsung membuat transaksi. Transaksinya langsung dimasukkan ke jurnal umum. Penyesuaian akan dimasukkan kemana anak-anak? Jurnal penyesuaian. Setelah memasukkan transaksi JU dan JP, tinggal ngecek yang terjadi ya. Buku besarnya kamu lihat, neraca saldo, ya sampai kertas kerja, sampai laporan keuangan. Excelnya silakan dibuka. Buku paketnya silakan digunakan ya. Dalam membuat jurnal umum silakan gunakan buku paket kalian. 9 ya. Penyusutannya ada 1. Oke, penyusutannya dari peralatan. Berarti dari apa nih kalau laundry yang disusutkan? Mesin cucinya. Oke. Ada transaksi pengeluaran kah? Ada ya. Pengeluaran apa misalnya? Oh, membeli komputer. Oke. Mesin printer. Di fotokopian ada komputer juga ya? Oh, ada. Oke. Bayar-bayar apa lagi? Sudah ya? Butuh utang nggak bapaknya ya? Oh, butuh utang juga. Baik. Oke. Yang menginput Excel siapa ini kelompok ini? Samuel. Samuel absen berapa? Oke. Ada pertanyaan? Tidak. Langsung silakan kamu mendesain secara kreatif ya. Menggunakan aplikasi yang kalian bisa. Silakan. Kelompok ini pakai aplikasi apa? Canva ya, oke. Oke. Kelompok ini pakai apa? Prezi ya. Ya, nanti silakan di screenshot aja yang dari Excel ya. Sudah ya? Sudah, oke. Waktu sudah habis. Untuk sekarang silakan kalian akan mempresentasikan. Oke, siap. Yuk, kelompok 1 silakan. Latar belakang masalah, alasan kami memilih perusahaan jasa barbershop ini karena bisa merupakan salah satu sarana bagi kita untuk bisa membuat model rambut kita menjadi unik. Selain merubah model rambut kita juga dapat semakin percaya diri terhadap diri kita sendiri karena penampilan rambut yang sudah dipangkas di barbershop. Baik, sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman atau Sisil? Oke, yang mau bertanya? Oke, Raven dulu. Ya, silakan. Perwakilan kelompok 2 izin bertanya. Dari data yang diperoleh, barbershop Nur kira-kira balik modal berapa tahun ya? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Untuk balik modal menutup usahanya tadi itu sekitar 3 bulan. Oke. Kami berdua ada perwakilan dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil kerja wawancara, yaitu terkait tentang penyewaan lapangan futsal. Manfaat menggunakan aplikasi Excel. Yang pertama, membuat laporan keuangan, mengelola sistem administrasi, memecahkan soal matematika dan logika, menyajikan data grafik, tabel dan statistika. Yang kelima, mengkonversi mata uang. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai laporan transaksi keuangan laundry Alda. Ada transaksi keuangan. Awalnya itu Bu Dani itu memasukkan modal. Dari modal itu dibeli setrika, hanger, mesin cuci, terus dibayar beban listrik dan telepon. Dibeli perlengkapan laundry juga seperti sabun dan pewangi. Habis itu diterima pendapatan jasa, membayar beban gaji karyawan, mengambil pendapatan jasa untuk keperluan pribadi, dan dari akumulasi semuanya ada penyusutan peralatan yang disusutkan sebesar 10%.
Oke, mantap sekali ya kelompok ini ya. Ada pertanyaan, silakan teman-teman ya. Namanya Bella, silakan Bella. Mau bertanya, tidak lanjut apa yang dapat diberikan kepada lambung nada selain yang disebutkan tadi? Mungkin untuk usaha ini kan masih usahanya di rumah, jadi lebih besar kita mau buat lagu ini lebih menggunakan promosi, seperti masukin di Maps, bikin brosur, terus menyebarkan promosinya di media sosial juga. Oke. Kami dari kelompok 4 karena usaha tersebut banyak kami temui di sekitar tempat tinggal kami. Kita bisa melihat bahwa perusahaan fotokopi ini menerima laba sebesar 400.000. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang mau ditanya. Ya, dari sini dulu. Namanya siapa? Nilu. Oke, Nilu. Silakan Nilu. Kira-kira berapa lama supaya bisa balik modal? Berapa lama supaya bisa balik modal nih tadi? 120 juta lama juga ya? Hampir berapa tahun itu ya? Bertahun-tahun, lebih dari 10 tahun. Nah, kira-kira lumayan lama ya? Ini kami kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami. Pertama, Pak Andoko meminjam uang milik temannya sebesar 40 juta untuk membangun gedung pertama. Itu melihat bahwa hasil untuk laba rugi adalah sebesar Rp450.000. Ya, oke, Chandra, silakan. Ya, 50 juta termasuk sama listrik dan air atau untuk 350.000 itu dari Pak Andokonya sendiri sudah termasuk dari listrik dan airnya. Sudah jelas? Sudah. Oke, kita kasih tepuk tangan kelompok terakhir. Ya. Yang paling lengkap, sampai daftar pustakanya ada, sampai kesimpulan, penutup, foto. Kelompok berapa? Kelompok 4, kasih tepuk tangan dong, paling. Ya. Ada yang mau kasih kesimpulan dan menceritakan perasaannya, gimana? Apa yang kamu rasakan setelah mempelajari pembelajaran proyek ini? Yuk, salah satu siapa? Ya, Chandra, oke. Berdiri Chan, ya, biar aura semangatnya kelihatan. Kalau dari saya sendiri, perasaan saya itu senang karena kita bisa keluar kelas untuk wawancara, terus melatih juga untuk kepercayaan diri kita, terus melatih public speaking kita ketika presentasi, terus melatih pemikiran kita untuk berhitung gimana sih caranya bisa laba rugi dan untung. Ya, melatih keterampilan berpikir kritis juga ya? Iya, kalian sudah menganalisis tadi cukup bagus semuanya, sehingga saya pikir hampir sebagian besar berpikir kritis ya. Terakhir, kalian akan mengisi refleksi ya. Oke, satu lagi penilaian diri dan antar teman ya, yang cewek deh. Yang lembar putih refleksi, yang lembar putih terlebih dahulu. Selanjutnya mengisi lembar penilaian diri ya. Diberi nama penilaian diri selama kalian berproses, tinggal dicentang apakah iya atau tidak, silakan dicentang. Untuk pertemuan yang berikutnya kita akan bertemu lagi membahas tentang perusahaan dagang. Kalau hari ini perusahaan jasa, pertemuan lain nanti perusahaan dagang ya. Silakan nanti disiapkan buku-bukunya. Dan kita sudah ada di akhir pelajaran hari ini, kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Siapa yang mau menutup? Oke, Mala katanya ya. Silakan Mala. Santa Maria Bunda Allah, kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terima kasih Mala. Selamat siang semuanya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Saint Louis 9, beriman, berbudi luhur, berprestasi. Oke, sampai jumpa pertemuan selanjutnya.